Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Afnul Taqwa sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Strategi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya kepemimpinan dalam sebuah manajemen strategi. Pemimpin adalah sosok yang paling bertanggung jawab untuk mengantarkan sebuah organisasi mencapai visi dan misinya melalui strategi, struktur, dan sistem yang paling efektif. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan menggerakkan para pengikutnya untuk berjuang demi tercapainya visi dan misi organisasi tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua, memimpin para pemimpin. Kepemimpinan memiliki ragam terapan dan tingkatnya. Satu di antaranya adalah super leadership. Super leadership ini adalah para pemimpin yang di dalam lingkup kerjanya memimpin sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat pemimpin lain. Seorang super leader harus pandai membagi visinya dengan para pemimpin di bawahnya, sehingga visi tersebut dimiliki secara bersama. Seorang super leader juga harus mempunyai kemampuan mendelegasikan, memotivasi, serta mendidik para pengikutnya agar senantiasa berorientasi pada hasil tanpa mengabaikan proses yang disempurnakan secara berkesinambungan. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kecerdasan pemimpin. Lee Kuan Yew berhasil membawa perekonomian negara Singapura sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Sedangkan Nelson Mandela berhasil membawa Afrika Selatan melewati masa-masa sulit, meningkatkan dan meninggalkan masa lalu yang kelam guna menatap masa depan yang lebih cerah. Mereka berdua bukan hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi, melainkan juga memiliki adversity quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient yang tinggi. Yang dimaksud dengan IQ adalah kemampuan membuat hidup tetap optimis menghadapi masalah, dan EQ adalah kemampuan pribadi untuk menyadarkan dirinya agar sensitif dalam masalah sosial dan mampu hidup bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan SQ adalah kemampuan pribadi menggerakkan dirinya untuk sesuatu yang bermakna dan selalu mengaitkan dengan hal yang serba tak terbatas. Terima kasih. Pembahasan materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Murajab akan melanjutkan materi yaitu pemimpin dan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, hendaknya setiap orang senantiasa menggunakan akal budinya berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, arif dan tajam dalam pikiran, serta cerdas dan hati-hati apabila menghadapi kesulitan. Dalam mengambil keputusan, hendaknya setiap orang berpikir dan bertindak layaknya seorang filsuf meski bukan seorang ahli filsafat. Dalam proses pengambilan keputusan sering ditemukan apa yang disebut dengan bias. Bias di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan atau preferensi kepada perspektif keyakinan atau hasil tertentu, terutama jika kecenderungan tersebut mempengaruhi kemampuan untuk bersikap netral tanpa prasangka dan objektif. Selanjutnya, bab 3 itu penutup. Kesimpulan, pemimpin adalah sosok yang paling bertanggung jawab untuk mengantarkan sebuah organisasi mencapai visi dan misinya melalui strategi, struktur, dan sistem yang paling efektif. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan menggerakkan para pengikutnya untuk berjuang demi tercapainya visi dan misi organisasi.